Yo, halo semuanya. Jadi di sini ya lu bisa lihat sendiri sih. Di sini gua mau bicara soal internet ya. Gue gak tahu sih ini bakal ada perubahan atau kagak. Tapi ya gimana ya gue bilang ya. Gue miris saja gitu ngelihat kondisi 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 fasilitas internet di negara kita. Karena negara kita ini ya gak bisa dibilang negara kecil, bre. Gitu aja sih, gak bisa dibilang negara kecil ini. Oh man, ini gue bicara bukan bias atau gimana ya. Ini sebagai warga negara yang baik, gue jelas gue belajar nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kewarganegaraan, ya, dan patriotisme bla 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 lah pokoknya ya. Dan ya ini empati gue yang berbicara di sini, renting gue di sini. Di sini gue mau ngebahas internet kita ya, yang menurut gue ini ya tolonglah diusahakanlah bapak-bapak siapapun yang megang kuasa ya. Milking warga negara sendiri itu gak gitu, bre. Maksud gue gitu. Kenapa sih milkingnya gak ke orang luar ya kan, kayak yang kebutuh sama kita gitu. Kenapa harus ke rakyat sendiri? Kenapa harus makan daging sendiri gitu? Karena gue suka ini dengar ya, kalau SDM kita itu jelek atau kemana-mana jelek SDM kita. Ya tapi mau gimana ya kan? Kalau lu ngasih orang predikat jelek karena memang lu gak ngasih dia fasilitas, eh, gimana ya, itu gak ini, kata gua gak waras ya kan. eh Lo bayangin lah, apalagi di corona kayak gini ya kan. Orang-orang sekolah, orang-orang kuliah daring semua, orang-orang kerja daring semua. Tolonglah diperbaikilah kualitas kita sebagai negara ya, karena ini miris sekali. Gue lihat, gue berbicara berdasarkan data aja di sini. Dan ya mungkin data gue gak relevan mungkin ya. Gue gak bisa kasih disclaimer data gua valid atau gimana. Tapi ya kalau lu sering ngetes speed internet, lu pasti tahu lah speed test by Ookla, dan dia ini suka ngambil survei kayak gini ya. Rate your provider kayak gini. Dan di kasus kita ya itu amburadul bener ranking kita. Makanya gue bicara di sini bukan karena memang gak ada bukti, gak ada data, tapi ini berdasarkan data. Karena data itu bisa jadi fakta, iya kan? Jadi ya kalau lu bandingin di Asia Tenggara, kita ini punya potensi sebagai ini loh, macan Asianya startup ya kan. Kita ada beberapa startup yang udah ke kelas unicorn. Tapi lu tahu gak mereka ngambil kemana? Ngambil ke India, bre, bukan ke lokal. Makanya gue di sini agak ini ya, agak gendek. Atau ini ya, ada beberapa yang pusatnya malah di Singapura. Buat apa ya? Buat inilah, cost efektif. Uh, uh, Makanya ya dia besar di Indonesia, numpang besar doang gitu. Tapi kemana? Ininya kemana larinya? Opitnya kemana? Cuannya kemana? Nah di situ masalahnya. Bukan berarti gak ada kontribusi ya startup itu. Pasti ada program-program mereka uh, buat orang-orang kita tentunya di sini. Tapi di sini gua mau bilang ya gimana ya, akan lebih baik kalau mereka besar juga ngambil orang dari kita juga. Tapi mau gimana, orang kita ini sering dibilang standar kompetensinya dia itu rendah. Ya mau gimana ya kan, kita akses juga sulit kok buat nyari ilmu. Lu dibatasin gitu, dikit-dikit FUB, dikit-dikit kuota, dikit-dikit mahal, nggak terjangkau lah. Mana udah kombinasi semua sih, itu udah dari lemot, nggak stabil, mahal, apalagi semua yang jeleknya masuk semua. Ini gara-gara ya monopoli ini. Gue gak masalah kalau monopoli, tapi memang buat kesejahteraan rakyat ya. Itu doang sih. Kalau lu monopoli tapi milking rakyat juga ya jangan begitulah, bre. Yang nyebokin lu tua nanti siapa? Kaum muda, bre. Bukan bukan lu bakal megang kuasa seumur hidup.
Iya kan? Buat pembangunan gua tahu lah, ada lah pembangunan infrastruktur bla bla bla, modal juga ada ya kan. Tapi gua pikir ya harusnya ada wujud nyatanya gitu buat buat yang bisa dirasakan gitu sama sama warga negara ya kan. Harga mahal itu gak apa-apa bre, gua gak ini loh, gua gak apa namanya, eh gak ngemis-ngemis amat ya. Harga mahal itu gak apa-apa kalau yang lu dapetin sesuai. Itu sih, kalau yang lu dapetin gak sesuai, ya tolonglah ya kan. Gue juga gak bisa apa-apa di sini. Gue hanya sebagai pengguna yang sedang mengeluh kalau gue bilang. Dengan kondisi internet kita yang saat ini, yang ya gue bilang ini milking sih. Ya karena tahu sendiri lah, perusahaan BUMN kita aja sampai ini loh, sampai nutup komentar ya kan, ngebatasin komentar itu. Saking jeleknya image-nya di mata konsumennya sendiri. Masalahnya konsumennya gak bisa lari kemana-mana, ini masalahnya. Jangan kayak gitu, gue bilang. Lu ngomongin kita kompetensi jelek, ya itu karena lu bego. Aduh, iyalah. eh Lu nyuruh orang nulis, tapi pena aja gak dikasih, kayak gitulah istilahnya. Atau penanya ini ya, penanya jelek atau pensilnya jelek, jadi hasil tulisannya jelek juga, dan lu nyalahin dia gak bisa nulis. Jangan kayak gitu bre. Bego sih, bego banyak jenisnya ya. Dan gua gak tahu ini masuk bego juga atau kagak. Ini gua cuma bacot doang ya. Jadi memang gua gak ada tahu menau, ini cuma bacotan gua tanpa tanpa gua lihat dalamannya kayak gimana. Mungkin dari sisi BUMN kita ada kesulitan dan hambatan yang luar biasa, yang saking sulitnya ya kan. Ya rapornya padahal tiap tahun merah terus, tahu gua ya. Nggak tahu kemana bisa merah begitu, padahal dia udah monopoli ya kan. Bisa merah loh. Nggak tahu gua. Ini cuma bacotan aja sih. Nah, sekarang kita bakal lihat datanya ya. Ini datanya gua bilang cukup relevan. Ini adalah dari speed test Ookla ya, Global Index. Jadi ini bakal di ranking sama dia. Jadi ada dua tipenya, tipe mobile sama fixed, fixed broadband, fixed gitulah pokoknya lah. Gua masih ini ya, masih masih native ya ngomong Inggris gua. Jadi ini ada beberapa ranking dan lu bisa tebak atau ya tebak-tebakan lah ranking berapa kita ya. Kita dari sisi manusianya aja keempat ya. Populasi kita paling banyak di dunia. Dan ya untuk memenuhi kebutuhan nomor 4 paling banyak di dunia itu, lu kira-kira posisi kita harus di mana, Bre? Ini gue agak setuju banget sih kalau ada orang yang sekali lagi gue bilang nyalahin kompetensi SDM kita. Gue orang yang percaya kalau manusia itu kalau lu latih juga pintar semua, Bre. Nggak ada yang bego. Lu lihat orang autis, kebanyakan jenius malah. Memang kelihatannya dia nggak bisa mikir, tapi otaknya, kelebihan dia itu sebenarnya dikasih lebih kebanyakan dari mereka. Ya, cuma masalahnya di sini lu bandingin orang normal. Dia kelihatan bisa mikir, tapi ya segitu-segitu aja. Ya mereka segitu-segitu aja juga karena akses dia ya. Akses dia ke pendidikan yang masalahnya di sini. Oke, sekarang kita lihat dulu ya rankingnya. Untuk mobile dan fix ya. Jadi di kiri ini mobile, di kanan ini fix, dan Chile ini per 2022 Februari dia naik 2 ranking, dan Monaco turun. Singapura ini gua bilang untuk kecepatan akses internet itu gak ada hubungan sama luas negara ya. Gak ada ya. Lu lihat aja China sama US ini berapa speednya. Dan kalau lu pengen ini ya, pengen jadi masuk ke negara maju atau jadi negara powerhouse ya, lu mau gak mau juga harus mikirin internet koneksi dari keluarga lu. Ini berkorelasi sebenarnya dengan akses terhadap pendidikan.
Dan di sini ya lihat sendiri sih. Ini udah di ranah 200 Mbps. Japan, Liechtenstein, Macau, China, Kuwait, Kroasia, Brunei. Brunei yang tetangga sebelah doang. Yang itu 80 MB ya. Ini untuk mobile ya. Kanada, Australia, tetangga kita ini bisa di rating 20-an loh. South Korea, Greece, France, nggak ada kelihatan Indonesia sama sekali di sini. Slovenia, Taiwan. Ya padahal gua pikir kita sendiri juga agak jelek-jelek amat ya kan. Japan, Vietnam. Oke, gua skip aja di sini saking nggak ada kelihatannya kita. Belarus, Kyrgyzstan, Argentina, Egypt, dan ya, lo ada kelihat gak? Indonesia, bre. Indonesia ini di mobile broadband ya. Ini ranking 101, bre. Lo bayangin. Dan di ini, di fixed broadband ya, itu dia di ranking 112. Memang ada kemajuan plus 3 doang. Sejak Februari 2022 ya. Dan ini dari 180 negara. Dan yang mobile ini dari 138 negara. Lo ambil logikanya aja sih. Ini udah lebih dari setengah dunia. Lu lebih bawah dari negara-negara yang tahu sendiri lah, negara tetangga minimal. Jangan bandingin sama Kamboja, sama yang kayak bawah kayak gini ya. Papua Nugini, lu bukan di situ kasta lu sebagai negara ya kan? Kasta lu sebagai negara itu bukan kayak gitu, bukan mau gua jelek-jelekin negara lain, tapi dari infrastruktur dan apa ya, kemampuan buat nge-carry ini sebenarnya lu ada ya kan. Indonesia ini ada loh potensinya buat nge-carry ini, tapi ya gimana ya kan, tolonglah ya kan. Ini bukan masalah kita dia bagus tapi gue jelek-jelekin, bukan. Ini memang karena dia jelek gue bilangin kayak gini. Gue nggak gimana ya, empati gue bilang juga. Iya, empati gue sebagai warga negara juga empati gue. Tolonglah ya kan bapak-bapak ini, kalau lu mau berak ntar yang nyebokin warga yang pemuda-pemudi ini ya kan, silakan, nggak apa-apa kok. Nyebokin orang tua itu gak masalah ya kan. Bakti atau budi apa ya, budi luhur apalah, berbakti lah intinya ya kan, kepada orang tua. Dia udah gak bisa apa-apain lagi, kita nyebokin gak apa-apa, tapi kasih gayung. Kalau lu nyebokin pakai tangan, ambil airnya pakai tangan, ya jijik juga ya kan. Makanya di sini nggak habis pikir gua gitu. Internet kita ini ranking 112 dari 180 negara. Dan mobile kita ranking 100 berapa ini? 101 ya. Dari 138 negara. 140, 70. Nilai tengahnya itu di 70 loh. Untuk ya gak jelek-jelek amat, gak bagus-bagus amat ya kan, nilai tengah ya. Kita ambil nilai tengahnya aja. Untuk asumsi kalau internet kita oke lah, ya kan? Tapi yang terjadi di sini lu tahu sendiri, ini ada di 101. Artinya ya ini udah jelek. Gue gak bisa bilang ini bagus ya. Gue punya mata. Dan di sini kita ada ranking 112 dari 180. Oke, ambil nilai tengahnya, ambil nilai tengahnya 90 ya kan. Sekarang 112. Ya tolonglah ya bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun gak ada yang nonton. Gue
Gua gak bisa berkata apa-apa ini ya kan. Sekarang kita lihat di Indonesianya ya kan, untuk provider kita. Yang mana sih yang bagus tuh? Kalau lu pengen ngambil ya kan. Walaupun ya gue tahu lu paling ya mau kemana ya kan, nggak ada pilihan biasanya kalau lu gak di kota besar. Untuk di kuartal 3 2021 di sini opsinya cuma kuartal 3 2021 ya, jadi akhir 2021. Jadi ini per kuartal buat lokalnya, ini buat di Indonesia. Yang paling cepat itu Bisnet. Skor dia ada di 42. Yang kedua itu My Republic. Yang ketiga baru Telkom. Dan ya, kalau lu bandingin ke Bisnet sama My Republic, ini dia tipis ya. Tapi Telkom ini udah setara First Media. Jadi dia ini jelek. Gua mau bilang kemana-mana jelek. Bukan gua mau biasa atau gimana, tapi faktanya berdasarkan data memang jelek. Yang bela-belain Telkom itu cuma dua pilihannya, orang yang kerja di sana atau yang punya hubungan di sana. Kalau lu gak ada hubungan apa-apa ya jelek. Itu aja sih. Sekarang latency dia bagus ya kalau Telkom. Gua gak bisa bilang dia jelek. Karena memang faktanya latensinya dia Telkom lumayan bagus. Jadi latency dia ada di 16 kalau di sini. Nilai tengahnya rata-ratanya. Jadi bisa jadi kalau lu di kota-kota kecil jelek ya latency lu ya. Tapi ya ini memang lumayan ini ya. Pingnya lumayan stabil ya. Ya walaupun FUB-nya kecil, jadi stabil di awal doang, habis FUB lah udah hancur ping lu. Apalagi kalau main di game yang servernya 128 tick. Jadi dia harus koneksi yang pingnya stabil bener. Nah sekarang konsistensi. Yang paling konsisten ini adalah Bisnet. Dan kita lihat memang ranking pertama ini di Bisnet juga ya. Kedua My Republic. Dan ini gak berubah. Ketiga ada First Media. Dan terakhir adalah Telkom. Iya, BUMN kita ini paling luar biasa ya. Paling tebal muka dan paling dewa. 27,2%, nggak beda jauh sih sebenarnya dari First Media ya, 29,6%. Tapi di sini Bisnet sama My Republic ini udah gak ada lawan ya kan. Ini udah nyaris 70% Bisnet. My Republic di 63,5. Ini untuk kota ya. Jadi kalau siapa tahu lu pengen merantau atau lu pengen pindah rumah, ini paling cepet dia di Jakarta tentunya, kota kita, kota ibu kota ya. Yang paling bawah ini yang masuk ranking 10 besar dari 34 ya provinsi kalau gua gak salah. Itu di Makassar di 24,63. Dan kecepatan upload dia di 11,91. Latency paling rendah tapi di sini adalah di Depok. Di 11. Dan iya kira-kira ini doang ya. Gua bacotin di sini. Gua juga kurang kerjaan ya. Jadi memang lagi kosong aja gua di sini, makanya gua ngeluh-ngeluh di sini. Ngeluh-ngeluh di YouTube, siapa tahu ada yang sepemikiran ya kan. Di sini kita lihat bandingin sama negara tetangga ya, Malaysia ya. Gua lihat aja ini. Karena kita Malaysia itu gimana ya, budaya dan posisi juga sebenarnya ya kita anggap satu aja lah walaupun udah jadi beda negara ya kan. Dan di sini di Malaysia ya itu sebenarnya untuk harga itu ada di antara 129 sampai 229. Tapi ada yang di 90 ringgit ya. Dan ya gua gak bisa bilang ini ya internet Malaysia kondisinya gimana karena gua belum pernah tinggal di Malaysia. Tapi dari yang gua lihat di internet kayak gini, dia lumayan menarik ya. Jadi di 90 ringgit lu dapat 50 Mbps, itu sekitar 300 ribuan. Di 150 lu dapat 300 Mbps. Di sini ini ada paket juga, ini kayak Telkom ya. Ininya pakai apa namanya? Pakai paket-paket kayak gini. Ini platinum ya, paling mahal ya.
Jadi kalau di sini 70 ringgit, ini 130 ya. 130 ringgit ini udah termasuk paket Base sama Astrogo. Ini gak tahu gua posisi perusahaannya kayak gimana. Tapi ya kira-kira sekitar 300 ribuan ya rata-rata paling bawah di paket internetnya Malaysia, dan itu 5 Mbps. Ya, di sini paling murah 70, tapi karena dia udah termasuk paket Astrogo-nya ini. Walaupun gua gak tahu Astrogo ini apaan. Oke, ini kayak channel TV ya. Base 88 channel tambah apps Astrogo. Apps-nya ini gua gak tahu apaan. Tapi ya internet dan TV lah ya. Kira-kira ini ya. Yang paling rendahnya ini di 130 ringgit. Jadi 130 itu mungkin 500 ribuan, 400 ribuan, 440 ribuan ya. Dan lu udah dapet 5 Mbps plus paket kayak gini. Dan iya di sini gimana ya? Harusnya walaupun mahal gue gak masalah sih. Itu aja yang pengen gue bilang. Tapi jangan milking lah kayak gitu. Diperbaikin lah infrastrukturnya gitu. Jangan ngambil data jaringan terluas di Indonesia terus lu ngambil poin dari lu pakai ini node jaringan. Lu klaim satu kota ya kan, satu node satu kota. Ah man, kebiasaan itu kalau ngiklan jaringan terluas dan stabil ya kan, satu node tapi buat satu kota. uh, Udah mungkin ini doang sih yang mau gue bilang ya. See you next time. Bye bye.